Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, adik-adik kaum muslimin jamaah yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahmakumullah. Tentunya marilah kita untuk tiada hentinya bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan lain sebagainya yang tidak mungkin kita untuk menghitungnya satu persatu. Sampai-sampai di surat Ar-Rahman disebutkan lebih dari 30 kali Allah berfirman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu mana yang kalian dustakan. Ini sampai lebih dari 30 kali diulang-ulang di satu surat, yaitu surat Ar-Rahman. Menunjukkan manusia itu banyak sekali kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat-ingat nikmat yang Allah berikan dan berusaha untuk mensyukurinya dengan hati, lisan, dan anggota badan. Semoga salawat dan salam akan senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga keluarga beliau, para sahabat beliau, dan segenap kaum muslimin yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan tafsir surat Al-Lail. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membacakan bagian kedua, karena kita telah menyelesaikan bagian pertama dari surat Al-Lail, yaitu ayat 1 hingga ayat 11, dan kita akan selesaikan dari ayat berikutnya sampai terakhir insyaallah taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-12, inna alaina lal huda, sesungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk, wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sesungguhnya lana, bagi kami atau kepunyaan kamilah akhirat dan dunia, fa anzartukum narun taladza, maka kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala, la yaslaha illal ashqa, yang tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang paling celaka, alladzi kadzdzaba wa tawalla, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman, wa sayujannabuhal atqa, dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu, alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya ia harus dibalasnya, illa btigha'a wajhi rabbihil a'la, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi, wala saufa yarda, dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan, atau dia akan
ridho dengan apa yang dikerjakannya di dunia. Bapak dan Ibu jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada penjelasan per ayat dari ayat 12 hingga ayat ke-21. Ayat 12 hingga ayat 21. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna alaina lal huda." Inna sesungguhnya alaina kewajiban kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, lal huda memberikan petunjuk. Benar-benar memberikan petunjuk. Ya, ayat ini kata penulis kitab tafsir Aisaru Tafasir li kalami Al-Aliyyil Kabir, yaitu Syekh Abu Bakar bin Jabir Al-Jazairi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan ba'da an a'lama ta'ala ibadahu, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan hamba-hambanya. Jadi ini berbicara kepada ayat sebelumnya gitu. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada para hambanya an yuyassira lil yusra, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah menyiapkan bagi hamba itu jalan yang mudah. Allah memudahkan jalan yang mudah bagi hamba. Kepada siapa hamba yang dimaksud? Yaitu yang disiapkan jalan yang mudah, orangnya adalah man a'ta wattaqa, yaitu orang yang memberi wattaqa, dan dia itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di ayat-ayat sebelumnya disebutkan Allah mengabarkan, memberitahukan kepada para hamba bahwasanya Allah menyiapkan jalan yang mudah. Untuk siapa? Untuk orang yang suka memberi dan dia itu bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan dia itu apa? Membenarkan balasan yang baik, ganti yang baik. Ya. Tentunya berupa surga. Wa annahu, ini yang pertama nih. Kemudian yang kedua, wa annahu yuyassiru lil usra. Demikian juga Allah memberitahukan, menyiapkan jalan yang sulit, jalan yang susah. Kepada siapa? Man bakhila wastagna, yaitu kepada orang yang bakhil dan dia itu wastagna, merasa cukup dengan hartanya, dengan anaknya, dengan jabatannya. Wa kadzdzaba bil husna, tidak cukup sampai situ, tapi dia juga mendustakan ganti dari Allah, yaitu berupa balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mempercayai dengan janji yang diberikan kepada golongan yang pertama tadi, yang diberikan, disiapkan jalan yang mudah, yaitu orang yang suka memberi, yang bertakwa kepada Allah dan membenarkan balasan dari Allah. Orang yang jenis yang kedua ini mendustakan yang demikian, tidak percaya dengan balasan-balasan tadi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberitahukan hal yang demikian di ayat-ayat sebelumnya, maka disebutkan a'lama bihaqiqatin ukhra. Pada bagian kedua ini yang akan kita sampaikan, Allah memberitahukan kepada para hamba hakikat yang lain. Wahia, yaitu apa? Anna bayanat thoriq, hakikatnya yang lain adalah bahwasanya anna bayanat thoriq, penjelasan jalan al-musil bil abdi, penjelasan jalan yang menghantarkan seorang hamba lil yusra, kepada jalan kemudahan tadi, ya, disebutkan lain, ya, sisi lain dari balasan kepada hamba yang mendapatkan kemudahan. Huwa 'alallahi, yaitu di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang mutakaffil bihi, yang Allah itu menjaminnya, ya, jalan tersebut yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa qad bayyanahu bi kitabihi wa rasulihi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan jalan tersebut supaya bisa sampai ke sana, yaitu melalui kitabihi, melalui kitabnya. Melalui apa? Kitabnya itu Al-Qur'an, wa rasulihi, dan penjelasan rasulnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau di sini, faman talabal yusra fa awalan. Maka siapa saja yang mencari kemudahan ini yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Bapak Ibu? Kepada orang yang suka memberi, bertakwa dan membenarkan balasan. Allah memberikan cara, petunjuk untuk mendapatkannya. Maka siapa saja yang mencari kemudahan ini, kemudahan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada balasan dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yu'minu billahi wa rasulihi. Cara yang pertama, apa artinya kira-kira? Yu'minu, beriman, billahi, kepada Allah, wa rasulihi. Jalan pertama adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini. Wa yuwattin nafsahu ala ta'atihima. Ya. Dan berusaha memantapkan diri untuk menaati keduanya. Memantapkan diri untuk menaati Allah dan Rasulnya. Setelah beriman, memantapkan diri. Mungkin makna lain adalah istiqomah. Maka suatu ketika ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, minta wasiat. Maka Rasulullah menasihati, kul amantu billahi summastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Itu jalan keselamatan. Beriman kemudian istiqomah. Sama dengan hal ini, yaitu pertama beriman kepada Allah dan memantapkan diri untuk mentaati Allah dan Rasulullah. Wa yakhud fitil qata'ah ya'malu biha. Dan yakhud fitil qata'ah ya'malu biha. Dan dia itu mengerjakan amal-amal ketaatan. Kurang lebih seperti itu. Dan dia mengerjakan amal-amal ketaatan. Ini yang pertama, beriman kepada Allah dan Rasulnya dan memantapkan diri untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua Ibu, apa? Yang kedua adalah yunfiku fi sabilillah. Apa kira-kira? Yunfiku fi sabilillah. Yunfiku. Kira-kira apa? Yunfiku itu berinfak. Berinfak di jalan Allah. Apa yang dia infakkan? Ma yutahhiru bihi nafsahu. Dengan sesuatu yang bisa menyucikan jiwanya. Berinfak di jalan Allah, menginfakkan sesuatu yang bisa menyucikan jiwanya, membersihkan dirinya. Berarti dengan infak, dengan sedekah itu sejatinya seseorang itu sedang membersihkan jiwanya, ya, membersihkan dirinya. Ya. Apa yang dibersihkan? Kira-kira apa yang dibersihkan? Ini jiwa ini secara lebih kepada ruh, ya, bukan kepada jasmani. Kalau jasmani ya mandi gitu ya. Ini kan secara dohir. Ini yang lebih ke batin. Apa yang dibersihkan jiwanya? Minal bukhl, dari sifat bakhil. Dari sifat bakhil. Bapak dan Ibu jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdoa berlindung dari 8 sifat buruk. 8 sifat buruk yang 4 berpasangan, ya, saling berpasangan. Ya. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dola'id dain wa ghalabati rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dari ham wal hazan, sedih, kesedihan, baik kesedihan masa lalu atau kesedihan, ketakutan akan masa depan, ya. Hammi wal hazan wal ajzi wal kasal, berlindung dari
lemah dan malas. Ini saling berkaitan ya. Kemudian yang berikutnya, pasangan yang berikutnya adalah sifat yang berikutnya yang ke-5 dan 6, wal jubni wal bukhl, pengecut dan bakhil, wadolaidain wa ghalabatir rijal, terlilit hutang dan dikuasai oleh orang. Terlilit hutang dan dikuasai orang. Biasanya kalau orang berhutang juga dikuasai oleh orang ya, dia tidak bisa apa-apa. Nah, dalam hal ini berkaitan dengan bukhl, yaitu kebakhilan, itu pasangannya apa tadi? Juben. Juben itu pengecut. Ya, guru kami menjelaskan bahwasanya orang yang pelit biasanya penakut, dan orang yang dermawan itu berani. Dalam arti berani di sini bukan berani yang tanpa aturan ya. Berani itu apa ya? Saja'ah itu berani tapi dalam hal yang baik gitu. Nah ini. Jadi kenapa dia jiwanya memang mulia, jadi berani, tidak pengecut dan seterusnya. Nah jadi nanti akan melahirkan sifat itu. Ketika kita itu berusaha memangkas, membersihkan jiwa kita dari bakhil, maka kita akan mulia dan akan berani, menjadi orang yang pemberani seperti itu. Nah ini. Ya, kembali ke sini, yaitu dibersihkan atau membersihkan sifat bakhil wa syuhin nafsi. Syuh juga sama ini. Jadi ini bakhil yang levelnya lebih tinggi lagi ya. Pelit atau ya bakhil sama dengan bakhil. Wa yudhhir faqrahu wa hajatahu ilallahi ta'ala. Kemudian yang berikutnya apa? Selain berinfak di jalan Allah dengan hal-hal yang bisa membersihkan jiwanya dari penyakit bakhil, juga menampakkan butuhnya dia dan fakirnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Menampakkan bahwasanya seorang hamba itu butuh kepada Allah, itu apa? Bit taqarrubi ilaihi, dengan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, harus karena apa? Kita itu butuh kepada Allah. Salat, apalagi yang mendekatkan diri kepada Allah, zikir, baca Quran, itu karena kita itu butuh kepada Allah, bukan Allah yang butuh ya. Dalam hadis yang panjang nanti hadis qudsi sekiranya semua manusia, jin dan manusia dari dulu sampai akhir itu semuanya itu beribadah semuanya kepada Allah, tidak sedikit pun menambahkan kekayaan Allah. Jadi tidak dimaknai nanti Allah tambah kaya, karena Allah Al-Ghani, maha kaya. Kebalikannya, semua manusia, semua makhluk dari dulu sampai yang terakhir, semuanya tidak ada yang beribadah, semuanya bermaksiat kepada Allah, semuanya membangkang kepada Allah, durhaka kepada Allah, tidak mengurangi sedikit pun kekayaan Allah. Jadi kembalinya apa yang butuh? Siapa yang butuh? Kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita beribadah, baik itu ibadah yang mahdoh, salat, puasa dan seterusnya, atau ibadah yang sifatnya sosial, sejatinya kita itu yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mendekatkan diri kepada Allah bin nawafil, dengan amal-amalan sunnah, wa salihil a'mal, amal-amal soleh yang lainnya, wa bidzalika yakunu qad yusra fi'lan lil yusra. Maka dengan hal ini orang tersebut akan dimudahkan untuk melakukan perbuatan ya, untuk melakukan sesuatu yang nanti dia itu dimudahkan, yang menghantarkan seorang itu bisa masuk surga ya. Makanya tadi i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramalah, karena setiap masing-masing itu akan dimudahkan sesuai dengan dia itu apa yang diamalkan ya, gitu. Karena tugas kita adalah beramal. Ini ayat yang ke-12 nih, ayat 12. Jadi ada dua cara ya yang bisa menghantarkan seorang hamba kepada jalan kemudahan mendapatkan surga. Tadi apa? Beriman kepada Allah dan Rasulnya,
Kemudian apa tadi? Kemudian istiqomah atau menetapkan diri untuk mentaati Allah, dan yang kedua adalah berinfak di jalan Allah dan menampakkan butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ayat yang ke-13 firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia. Yang dimaksud dengan akhirat apa Bapak Ibu? Kalau akhirat kan umum ya, mencakup apa saja akhirat? Ya, ya udah alam barzah aja, di situ ada apa? Apa saja? Yang termasuk alam barzah. Kan ada yang disiksa, ada yang mendapat nikmat ya. Kemudian nanti ada surga, ada neraka. Lalu yang dimaksud dengan akhirat ini apa? Maksudnya adalah surga. Meskipun itu disebutkan dengan lafaz yang umum. Kalau pelajaran bahasa Indonesia termasuk apa? Menyebutkan ke semua, tapi yang dimaksud satu apa ya? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Itu diulang lagi pelajaran bahasa Indonesia. Ya kan, kayak ada hiperbola, ada apa lagi itu? Gitulah ya, lupa ya. Nah itu intinya sebutnya, no? Majas ya, majas apa? Ironi. Ya mungkin nanti lagi betul apa tidak. Intinya ada yang menyebutkan sebagian tapi maksudnya semua. Contoh sudah tampak batang hidungnya, kan bukan batang hidungnya aja yang datang kan. Nah, tapi maksudnya orang semua keseluruhan gitu ya. Nah, ini tapi ada yang menyebutkan seluruhnya tapi maksudnya adalah sebagian. Nah, ini seperti itu. Akhirat yang dimaksud di sini adalah al-jannah, yaitu surga. Meskipun lafadznya itu mencakup semua, karena ada nikmat, ada siksa, ada surga, ada neraka, seperti itu. Ya, jadi milik Allah Subhanahu wa taala surga dan dunia, atau akhirat dan dunia. Ai ad-dunya wa alaihi. Maksudnya adalah dunia dan yang ada di atasnya, atau dunia dan segala hal yang berkaitan dengan dunia. Milik Allah lah akhirat dan dunia beserta yang mencakup itu, beserta yang berkaitan dengan dunia. Faman talabaha, kalau tadi sebutkan ingin mendapatkan surga, caranya tadi beriman, kemudian tadi apa? Mentaati Allah, kemudian apa lagi? Berinfak dan seterusnya ya. Sekarang bagaimana mencari dunia? Faman talabaha min ghairina, maka siapa saja yang hendak mencari dunia dari selain kami, dari selain Allah Subhanahu wa taala, mencarinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, faqad akhta'a, maka orang tersebut telah keliru. Jadi mencari dunia pun kita harusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencarinya bagaimana? Ya dengan sunatullah, sesuatu yang sudah maklum orang mencari dunia itu bagaimana? Ya, dengan hal-hal yang sudah dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di surat, salah satunya itu surat Al-Jumu'ah, faida qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi, apabila telah ditunaikan sholat fantashiru, maka hendaknya apa? Bersebarlah, menyebarlah untuk ke penjuru dunia, untuk mencari min fadlillah, untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini tidak mutlak ya. Oh, ini ayat ini memerintahkan bar sholat Jumat kau langsung menyebar, boleh itu. Tidak harus, kan ada yang juga pulang ke rumah untuk istirahat. Itu. Tapi intinya apa? Itu tadi. Setelah itu diperbolehkan untuk mencari dunia. Ya. Kembali ke sini lagi, Bapak Ibu. Wala yahsulu 'alaiha bihalin. Tidak akan sampai untuk mendapatkan dunia dengan suatu keadaan apapun. Dengan suatu keadaan apapun. Jadi wala yahsulu 'alaiha bihalin. Jadi harus melalui Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dengan apa yang telah disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengan perdagangan, bisa dengan apa lagi? Macam-macam. Bisa jasa, bisa menjual dan seterusnya. Menjual barang atau menjual jasa dan lain sebagainya. Ini mencari dunia. Fatolabul akhirah, adapun mencari akhirat, yakunu bil imani wa taqwa,
maka dengan cara beriman dan bertakwa. Wa talabud dunya yakunu bil amal, dan mencari dunia itu yakunu bil amal, dengan bekerja, hasaba sunatina, sesuai dengan kondisi manusia masing-masing. Ada yang mungkin bakatnya di ini, maka mencarinya di itu. Ya, karena manusia itu kan karakter atau bakatnya kan berbeda-beda. Ya. Ada yang mahir dalam hal ini gitu. Makanya sekarang kan pendidikan kan diarahkan apa? Minat dan bakat itu. Minat dan bakat. Jadi memang dijurus-juruskan seperti itu. Ini salah satunya ke situ mungkin, wallahu alam. Ya, jadi karena masing-masing itu hebat di sini tapi kurang di sini. Ya, itu. Jadi sesuai dengan kondisi masing-masing. Ya, sesuai dengan kondisi masing-masing. Fil kasabi, dalam hal mencari nafkah, wa husulil mal, dan mendapatkan harta. Ini penjelasan singkat terkait dengan ayat ke-13. Sekarang ayat ke-14 sampai 16. Nanti akan terulang lagi yang hal seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa andartukum naron taladhu." Maka kami akan ancam atau takut-takuti kalian dengan api yang menyala-nyala. La yaslaha ilal ashqa, tidak memasukinya kecuali orang yang sangat celaka. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yaitu orang yang mendustakan dan berpaling. Ya. Ada sebagian ahli tafsir yang menafsirkan orang yang celaka, yang paling celaka disebutkan namanya adalah Umayyah bin Khalaf. Ya, ini termasuk pembesar kafir Quraisy dan para pembesar-pembesar kafir yang lain, ya, Quraisy yang lain. Ya. Tetapi lafadznya umum, mencakup siapa saja yang memiliki sifat-sifat yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi, yaitu alladzi kadzdzaba wa tawalla, siapa saja yang mendustakan dan berpaling. Fabinaan ala ma bayyana lakum, dibangun di atas apa yang telah kami jelaskan untuk kalian, faqad andzartukum. Kata Allah, sungguh kami akan andzartukum, kami memperingatkan kalian, andzartukum naron taladhu, dengan api yang menyala-nyala. Khawaftukum naron taladhu, kami takut-takuti kalian dengan api yang menyala-nyala. Ya. Ai tatawaqqad iltihaban la yaslaha, yaitu api yang menyala-nyala, yang bergejolak, yang menyala-nyala. La yaslaha, tidak memasukinya. La yadkhuluha wa yastali biharriha, tidak memasukinya dan tidak terbakar dengan api tersebut, dengan panasnya. Kholidan, selama-lamanya. Fiha, di dalamnya. Abadan, seterusnya. Ilal ashqa, ya, tidak ada yang memasukinya kecuali apa? Orang yang paling celaka. Yang disebut dengan orang yang paling celaka adalah al-aktsar syaqawah, orang yang paling banyak kecelakaannya. Maksudnya kecelakaan dalam hal keimanannya, ya, atau durhakanya kepada Allah. Dan yang paling besar adalah wahuwal musyrik, yaitu orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang paling celaka adalah orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad yadkhuluha at-taqi wa qad yadkhuluha asy-syaqiyyu min ahli tauhid. Tetapi terkadang juga ada orang yang celaka tetapi dari kalangan orang yang mentauhidkan Allah, yang tidak berbuat syirik kepada Allah, tapi terkadang ada yang celaka akhirnya masuk. Ya, ini. Wa yakhruj minha bitauhidihi, nanti suatu ketika akan keluar lagi. Wa yukhraju minha bitauhidihi, kemudian suatu ketika akan dikeluarkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dia itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin suatu ketika karena dia itu melakukan dosa besar selain syirik, tetapi dia masih mentauhidkan Allah, dengan sebab itu dia masuk neraka kemudian akan dikeluarkan. Sampai kapan? Sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan di dalam sebuah ayat,
Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yaghfiru, tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa? Bagi yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini berkaitan dengan orang yang meninggal dalam keadaan belum sempat bertobat. Apakah belum bertobat dari perbuatan syirik maka tidak diampuni, atau belum sempat bertobat kemudian meninggal dari perbuatan selain syirik, maka tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan. Haitsu lam yukadzib wa lam yatawalla, ahli tauhid ini meskipun sempat masuk neraka dan itu sesuai dengan kehendak Allah dengan sebab dosa yang dilakukan, dia tidak mendustakan Allah dan dia tidak berpaling. Karena mungkin membunuh atau mungkin berzina seperti itu. Meskipun itu dosa-dosa besar gitu, tetapi semua dikembalikan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walakin fajara wa asa, akan tapi dia berbuat kefajiran, berbuat maksiat dan berbuat dosa besar. Wa ma asyraka wa ma tawalla, sedangkan dia itu tidak berbuat syirik dan dia tidak berpaling dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di dalam hatinya itu ada keimanan yang sangat kecil sekali, suatu ketika akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara keutamaan mentauhidkan Allah, Bapak Ibu, ada seorang yang dosanya besar sekali, kemudian di akhirat itu dia diperlihatkan catatan amalnya, ternyata sepanjang tatapan mata itu catatan amal keburukan semua. Dia sampai putus asa. Apakah kamu punya kebaikan? Tidak punya. Seperti itu. Kemudian dikeluarkan satu kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Kemudian ditimbang itu catatan yang banyak dengan satu kartu yang la ilaha illallah, ternyata lebih berat la ilaha illallah. Ini menunjukkan akan keutamaan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi bukan berarti yang penting kita bertauhid, maksiat nggak apa-apa itu ya. Tidak seperti itu. Karena konsekuensi dari mentauhidkan Allah berusaha menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Ya. Bapak dan Ibu jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 17 hingga ayat 18, firman Allah Subhanahu wa taala, wasayujannabuhal atqa, dan kelak akan dijauhkan dari neraka itu orang yang paling bertakwa, alladzi yu'ti malahu yatazakka, kebalikannya, yaitu yang memberikan hartanya untuk menyucikan dirinya. Ayyu'ti malahu fi sabilillah, memberikan hartanya di jalan Allah, yatazakka bihi, yang dia itu membersihkan jiwanya dengannya, min maradisyuh wal buhl, dari penyakit kebahilan atau penyakit kebahilan atau pelit. Wa athari dzunub wal atham wal ithm, yaitu efek dari perbuatan dosa. Jadi efek perbuatan dosa itu dibersihkan dengan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah seorang itu berbuat satu dosa melainkan hatinya itu akan ada noktah hitam. Salah satu cara yang disebutkan di sini adalah dengan cara bersedekah. Ya. Jadi jangan juga ini apa lah maksiat gua aku sedekah, maksiat infak. Jangan juga seperti itu. Karena kita tidak tahu diterima apa tidak gitu. Kalau niatnya itu kan bisa jadi nggak ikhlas, karena harus ikhlas orang itu berinfak atau sedekah juga harus ikhlas. Kemudian ayat yang ke-19 20, Allah berfirman, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, ya. Ilabtigha wajhi rabbihil a'la, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena menaati keridhaan Tuhannya, yang mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi, ya. Kita bacakan, fahuwa yunfiqu ma yunfiqu fi sabilillah, yaitu maksudnya adalah orang tadi berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala khosotan, secara khusus, walaysa ma yunfiquhu min ajli anna alaihi li ahadin minan nas fadlan aw yadan. Bukan tendensinya itu bukan karena ada orang yang pernah berbuat baik kepada dirinya, atau ada sesuatu yang bisa diharapkan nanti kalau saya infak nanti dia membalas, ada timbal baliknya, bukan. Ya. Atau orang yang kita sedekahi itu
ada sesuatu yang keutamaannya seperti itu. Fahuwa yukafi kemudian ketika nanti berinfak nanti akan ada timbal baliknya. Bukan, tendensinya bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Wa inna ma huwa yunfiqu ibtigha'a wajhi rabbih al-a'la. Tetapi semata-mata infaknya itu karena mengharapkan wajah Rabb Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Bapak dan Ibu, ketika disebutkan wajah Allah maksudnya memang wajah Allah ya. Nanti kelak penghuni surga itu mendapatkan bonus dari Allah berupa apa? Bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, dan itu kenikmatan yang paling tinggi bagi penghuni surga. Ya. Seperti itu. Ketika melihat wajah Allah itu tidak berdesal-desalan, tidak kayak orang nonton apa kan desek-desekan ya. Tidak, semuanya kan bisa melihat. Ya, seperti itu. Disebutkan lilladzina ahsanul husna faziyadah. Bagi orang yang berbuat ihsan, berbuat baik, husna itu surga, waziyadah, dan mendapatkan tambahan bonus. Bonusnya apa? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana orang kafir itu akan terhalang dari melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu mengharapkan mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Yuridu ridho rabbihi, yaitu mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, la ghair, bukan keridhoan yang selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu tadi semata-mata tendensi duniawi atau mengharapkan nanti ini. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Sebentar. Ya, kita lanjutkan dulu. Ayat ke-21 Bapak Ibu. Ayat 21. Wala saufa yarda. Kelak dia benar-benar mendapatkan kepuasan. Madama yunfiku ibtigha'a wajhina, selama dia itu mengharapkan, dengan infaknya itu mengharapkan wajah kami atau keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Faqat, semata-mata itu. Fasaufa nukafi'uhu wa nu'tihi ata'an. Kelak kami akan membalasnya. Allah yang membalasnya, bukan orang yang disedekahi nanti ada timbal baliknya, tapi mengharapkan itu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan memberikan pemberian yang membuat dia itu yardo bihi, akan membuat dia itu ridho. Wadzalika fil jannati darissalam, yaitu akan terjadi nanti ketika dia itu masuk surga darissalam, yaitu negeri yang penuh dengan keselamatan. Hadhil ayatul karimah nazalat fi Abi Bakrin As-Siddiq. Sebentar lagi nih. Ayat yang mulia ini turun berkaitan dengan sahabat yang mulia. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Faqad kana fi Makkah, ketika itu beliau sedang di Makkah, yashtaril abid. Dia itu membeli budak, membebaskan budak. Membeli itu memang budak itu kan manusia yang dijual belikan gitu. Jadi bisa dari satu tangan ke tangan yang lain. Kalau bisa dibeli dengan harga yang sudah disepakati nanti bisa diambil alih, dimiliki. Ya, ini membeli budak min mawalihim, dari budak-budak alladzina yu'adzibunahum. Yang budak-budak tersebut itu yang disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi dibeli, yang disiksa-siksa itu dibeli. Disiksanya karena min ajli islamihim, disebabkan apa? Masuk Islam. Jadi sebagian budak itu ada yang masuk Islam, dengan sebab masuk Islam setelah itu disiksa. Fakana yashtarihim, maka beliau membebaskan, membelinya, wa ya'tikuha, dan setelah dibeli apa? Dibebaskan berarti menjadi merdeka. Kalau ada tendensi dunia kan dibeli untuk nanti bisa membantu dan seterusnya. Nah, ternyata dia setelah itu dibebaskan sudah. Karena memang sudah mengeluarkan uang banyak, ternyata semata-mata mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala, liwajhillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum, di antara budak-budak yang dibeli oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah Bilal radhiyallahu anhu. Ya, seorang budak dari Afrika ya, yang berkulit legam hitam, dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk siksaannya Bapak Ibu tahu? Pernah disampaikan ya di sini apa ya? Ditimpa dengan batu, kemudian tidak berpakaian itu ya, dilepas pakaiannya di siang hari yang sangat panas sekali.
disuruh untuk kembali kepada agama selain Islam, yaitu menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidak mau, subhanallah, disiksa seperti itu. Ya, kita lanjut sedikit lagi. Faqala al-musyrikun, ketika sahabat Abu Bakar membebaskan budak-budak yang sedemikian, orang musyrikin membuli atau nyinyir. Apa kata mereka? Innama fa'ala dzalika liyadin indahu. Dia itu melakukan itu, membebaskan seperti itu karena apa? Atau membeli budak tersebut karena nanti budak-budak tersebut bisa membantu dirinya karena memiliki tenaga untuk diambil tenaganya. Nikmatan, sebagai nikmat, fahuwa yukafihi biha fa'akdzabahumullahu fi dzalika. Maka Allah Subhanahu wa taala menyanggah persangkaan mereka, perkataan mereka, mendustakan ucapan mereka. Wa anzala qaulahu, dan Allah menurunkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa sayujannabuhal atqa, yaitu yang disebutkan di ayat sebelumnya tadi. Kemudian sebagai penutup kita sampaikan kesimpulan. Ada 3 kesimpulan. Yang pertama, penjelasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjamin jalan mendapatkan petunjuk. Caranya apa? Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitabnya. Setelah itu Allah menjelaskan apa? Jalan tersebut menjadi jelas. Ya, seperti itu. Jadi Allah yang menjamin seorang itu mendapatkan petunjuk, itu dijamin dengan cara mengutus rasul dan menurunkan kitab. Setelah itu menjadi jelaslah jalan untuk mendapatkan petunjuk. Kemudian yang kedua, penjelasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki dunia dan akhirat. Maka siapa saja yang menghendaki keduanya, dunia ataupun akhirat, atau salah satunya, hendaknya memintanya, mencarinya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirat dicari bagaimana? Dengan cara iman, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dunia dicari dengan mengikuti prosedur dari Allah, yaitu dengan mengikuti sunatullah. Ya, bagaimana cara orang itu mendapatkan harta, mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala? Bisa dengan perdagangan atau mungkin bekerja dan seterusnya, macam-macam, atau pertukangan, pertanian dan seterusnya. Ya. Yang ini sudah berlaku dari dulu, ya. Dari zaman dulu sampai sekarang. Dan yang terakhir, Bapak Ibu jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan yang terakhir, yang ketiga, penjelasan keutamaan sahabat yang mulia, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahwasanya beliau ini mubasysyarun bil jannati fi hadhil ayatil karimah. Beliau diberitakan, dikabarkan sebagai penghuni surga di ayat yang mulia ini. Demikian juga di beberapa hadis dari Rasulullah SAW, beliau secara jelas terang Rasulullah menyebut beliau sebagai penghuni surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau dan seluruh para sahabat ridwanullahi alaihim, ya. Semoga kita dikumpulkan bersama mereka semuanya. Demikian Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan, kekurangan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Akhirul kalam, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.